kelas 11 IPA 1 dan 11 IPA 2. Semoga kalian semuanya sehat-sehat ya. Tetap di rumah, jaga kesehatan, cukup istirahat, dan jangan lupa tetap olahraga. Untuk kali ini kita akan belajar walaupun tidak tatap muka ya. Materi yang mau kita bahas itu adalah refleksi atau pencerminan. Nah, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambarnya. Ini garisnya. Ini garis. Jadi gambar ini kita refleksikan terhadap garis G. Maka kalau gambar ini kita refleksikan terhadap garis G, maka bayangannya ini. Artinya bahwa nanti ukuran antara ini dengan bayangannya sama. Kemudian jarak ini ke cermin itu sama dengan jarak bayangannya juga ke cermin. Nah, seperti itu patokannya ya. Ini visualnya. Oke, coba kita lanjutkan. Di sini ada hal penting yang harus kalian ingat di dalam refleksi. Yang pertama, bahwa jarak titik kurva atau bangun yang direfleksikan terhadap garis cermin sama jarak bayangannya terhadap garis cermin tersebut. Itu tadi yang seperti yang sudah Bapak katakan sebelumnya. Jadi jarak benda terhadap cermin sama dengan jarak bayangan terhadap cermin. Kemudian yang kedua, pada refleksi, kurva atau bangun yang direfleksikan berhadapan dengan petanya. Peta itu adalah bayangan. Jadi dua syarat inilah yang kita gunakan nanti untuk perumusan dalam refleksi. Nah, coba di sini ada Bapak gambarkan sumbu koordinat, ada sumbu X dan ada sumbu Y. Ada titik A. Ada titik A yaitu koordinatnya X, Y. Dicerminkan terhadap sumbu X ya, dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi kalau titik A ini dicerminkan ya, titik A ini dicerminkan terhadap sumbu X, tentu bayangannya ke sini. Bayangannya ke sini. Ya. Nah, X ini tidak akan berubah, ini tetap X, ini tetap X. Sedangkan Y-nya berubah dari Y menjadi apa? Minus Y. Jadi kalau ada titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X, minus Y. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau Bapak ulangi tulis di sini bahwa X-aksen yang ini ya, A-aksen. X-aksen yang ini adalah X. Sedangkan Y-aksen, nih, Y-aksen adalah minus Y, yang ini. Minus Y. Nah, seperti itu. Nah, tujuannya di sini dari bayangan itu bisa kita dapatkan nanti matriksnya, ya, matriksnya. Coba lihat, Bapak tulis kembali. Ini X aksen, ini Y aksen. Nah, yang ini X, boleh kan Bapak tuliskan di sini 1X. Nah, tambah 0Y, tentu tidak akan merubah nilai dari sini. Jadi 1X tambah 0Y itu sama saja dengan X. Kemudian Y aksen, yang ini kan minus Y. Nah, ini saya tuliskan 0X min Y. 0X min Y kan sama saja dengan apa? Minus Y. Maka kalau kita buatkan dalam penulisan matriks, X aksen, Y aksen sama dengan, nah koefisien X di atas ini, koefisien X di sini adalah berapa? 1. Koefisien Y di sini adalah 0. Koefisien X dari sini adalah 0. Dari sini adalah minus Y. Nah, ini XY-nya di sini. Oke. Nah, yang ini disebut dengan matriksnya. Jadi matriks pencerminan terhadap sumbu X adalah 1, 0, 0, min 1. Yang ini. Oke. Sebenarnya
eh, secara umum atau sebahagian besar bisa kita visualisasikan menentukan pencerminan dengan cara seperti ini. Tapi nanti untuk selanjutnya saya akan hanya langsung tuliskan rumus-rumusnya. Sebagai latihan kalian, silakan nanti dibuat seperti ini. Oke, kita perhatikan. Refleksi pencerminan terhadap sumbu X. Nah, ini rangkuman yang tadi ya, ini sudah dijelaskan tadi depan bahwa pencerminan terhadap sumbu X itu yang berubah hanyalah Y. Jadi minus Y, X, minus Y tetap. Nah, jika nanti refleksi terhadap sumbu X, bahwa yang direfleksikan itu adalah kurva. Katakan kurvanya adalah Y sama dengan Fx. Maka bayangan kurvanya adalah Y sama dengan min Fx. Oke, coba kita perhatikan contoh ini. Parabola Y sama dengan X kuadrat kurang 2 direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, ini saya buat cara pertama. Oke, cara pertama boleh kita gunakan ini patokannya. Kan tadi kalau pencerminan terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah apa? Y. Berarti ini Y. Y ini akan kita ganti menjadi apa? Minus Y. Nah, sedangkan yang ini kan tetap X kuadrat kurang 2. Berarti kalau kita kalikan ini semuanya dengan negatif 1, maka ini menjadi Y X kuadrat min X kuadrat minus 2 jadi plus 2. Nah, itu cara satu. Cara dua, kita gunakan yang ini. Refleksi kurva terhadap sumbu X adalah Y sama dengan min Fx. Y min Fx. Nih. Berarti tinggal kita minuskan saja yang ini. X kuadrat plus 2. Berarti min X kuadrat kurang 2. Kita kalikan ke dalam, berarti min X kuadrat plus 2. Maka jawabannya adalah B. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Refleksi terhadap sumbu Y. Nah, matriksnya ini ya. Kemudian terhadap sumbu Y yang berubah nanti hanyalah X. Y-nya tetap. Ya, pencerminan terhadap titik. Sedangkan pencerminan terhadap kurva ini Y sama dengan Fx, berarti Y sama dengan F min X. Oke. Nah, tuh. Coba nanti kalian perhatikan ya dasar teorinya itu. Titik minus 3, minus 4 sebagai contoh ini direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, ingat, kalau direfleksikan terhadap sumbu Y, maka yang berubah hanya X. Berarti ini minus 3, minus 4. Berarti apa jadinya? Min X, Y. Berarti min 3, Y. Berarti min 4. Atau sama saja ini dengan berapa? 3, minus 4. Ya, berarti jawabannya adalah A. Oke, yang berikut. Refleksi terhadap Y sama dengan H. Refleksi terhadap Y sama dengan H ini rumusnya X, 2H kurang Y. Sedangkan kalau refleksi kurva terhadap Y sama dengan H, yang ini. Y sama dengan 2H kurang Fx. Sebagai contoh, titik 5, minus 3 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 2. Ya, ini titik ya. Karena ini titik, berarti kita gunakan yang ini. Oke. Nah, berarti kalau dia tadi kan, kalau dia titik dicerminkan terhadap Y sama dengan H, X, berarti X-nya tetap 5, 2H. 2H, H itu yang ini. H itu yang ini. Kan Y sama dengan H. H-nya 2. Berarti 2H, 2 kali 2. Kurang Y. Y-nya itu yang ini. Ya kan? Berarti kurang minus 3. Berarti 5, 2 kali 2, 4, min plus 3. Berarti 5,7. Maka jawabannya adalah B. Nah, selanjutnya. Refleksi terhadap X sama dengan H. Refleksi terhadap X sama dengan H. Refleksi titik terhadap X sama dengan H, maka ini 2H kurang X,
Y. Sedangkan refleksi kurva terhadap X sama dengan H itu adalah Y sama dengan F 2H kurang X. Perhatikan contoh berikut. Garis 3X kurang 1 direfleksikan terhadap X sama dengan 2. Nah ini garis, berarti kurva. Berarti kalau kurva kita gunakan yang ini. Ya, Y sama dengan, nah Y sama dengan F, oke, 2H. H-nya itu adalah X sama dengan H. Berarti H-nya adalah 2. Ya, H-nya adalah 2. Berarti 2H, 2 kali 2 kurang X, ya ini kurang X tetap. Oke, berarti 2 kali 2 adalah 4, berarti F 4 kurang X. Nah, tentu kalian tahu kalau F 4 kurang X artinya apa? X yang ada pada 3X ini kita ganti dengan 4 kurang X. Maka Y sama dengan 3 kali 4 kurang X kurang 1. 3 kali 4 adalah 12. 3 kali minus X adalah minus 3X. Yang ini minus 1 tetap ya. 12 kurang 1 ya. Berarti 11 kurang 3X. Atau sama saja dengan 3X plus 11. Berarti jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut. Refleksi terhadap Y sama dengan X. Nah, ini patokannya kalau dia refleksi terhadap Y sama dengan X, maka dia X akan berubah menjadi Y. Sedangkan Y akan berubah menjadi X. Itu kalau yang direfleksikan adalah titik. Kalau yang direfleksikan nanti adalah garis, ya. Kalau direfleksikan nanti garis ataupun kurva, maka ini dia. X sama dengan F, Y. Oke, kita lanjutkan. Refleksi terhadap Y sama dengan min X. Nah, refleksi terhadap Y sama dengan min X, jika nanti titik yang direfleksikan, maka yang ini X, Y, X dan Y bertukar tempat, Y menjadi ini, ya, X, Y, ini bertukar tempat, bahwa X-nya akan menjadi minus Y, sedangkan Y-nya akan berubah menjadi apa? Min X. Bertukar tempat tapi kita minuskan. Kalau terhadap garis, kalau terhadap titik ya. Nah, kalau nanti kurva yang kita refleksikan, maka ini X sama dengan F minus Y. Oke. Nah, coba nanti pelan-pelan diulangi lagi ya. Oke, kita lihat. Contohnya, parabola X kuadrat kurang 2 direfleksikan terhadap Y sama dengan min X. Ini parabola, berarti kurva. Yang kita gunakan ini, X sama dengan min F minus Y. Nah, kalau di sini saya buatkan dengan dua cara, ya, tadi kan saya katakan bahwa kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan minus X, berarti X-nya kita tukar menjadi minus Y. Berarti X yang ini kita tukar menjadi minus Y, sedangkan Y-nya kita tukar menjadi minus X. Berarti ini X-nya ditukar menjadi minus Y. Ya, ini minus X, minus Y kuadrat adalah Y kuadrat kurang 2. Nah, kita kalikan dengan negatif 1, berarti min X kali min 1 adalah X, Y kuadrat kali min 1 min Y kuadrat, min 2 kali min 1 adalah plus 2. Oke, itu cara 1. Cara 2, kita gunakan rumus ini. Kalau dengan menggunakan rumus ini, X sama dengan min F minus Y. Berarti tulis X sama dengan, ini tetap min F minus Y. Berarti ganti X yang ini dengan minus Y. Berarti minus Y kuadrat. Karena ini ada kuadrat. Kurang 2. Ya, kalau kita kuadratkan akan dapat seperti ini. Oke ya, semoga kalian bisa memahami ya. Oke, begitu saja yang bisa Bapak jelaskan untuk saat ini, dan nanti tugasnya harus kalian memahami penjelasan ataupun teori ini. Terima kasih ya.